Engkau menjalankan, Engkau melawatkan, Engkau mengurapi kami dengan harapan yang baik. Itu semua kami terima, itu semua terjadi karena Engkau adalah Bapa kami yang ajaib, Engkau adalah Bapa kami yang hebat, Engkau adalah Bapa kami yang kasih. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkau abadi selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita memberikan yang terbaik pada yang bertugas untuk mengambil. Sebelum kita kembali berdoa, kepada kami mengucapkan segala syukur dan terima kasih di hadapan-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa kami. Kau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kini tiba saatnya kami Tuhan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat sampai luber Tuhan. Berkati kami semua, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan kepada-Mu untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, supaya tempat lain juga Tuhan, Engkau Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan jangan disanjung. Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dengan sukacita. Mari yang sudah siap untuk memberikan persembahan kita katakan amin. Mari berkati. Kembali kami Tuhan mengucapkan segala bersyukur dan terima kasih kepada Engkau luar biasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan perkataan-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu, perkataan-Mu ini semua ada bagi kami, itu kami bawa pulang untuk kami injilkan, untuk kami sebarkan kepada tetangga kami bahwa Engkaulah Allah Bapa kami, Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat, juru selamat dan penolong kami. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan isi hati-Mu, berkati ya Tuhan, biar apa yang dibawakan hamba-Mu, apa yang dibawakan oleh hamba-Mu itu bisa bermanfaat buat kami. Itu semua Engkau materikan Roh Kudus, biar tertanam di dalam hati kami firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Ini kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakan isi hati-Mu, yang akan membawakan firman-Mu. Bagi jemaat yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin.
Oke, shalom untuk kita semua. Seperti kurang semangat, shalom. Shalom. Ya. Sama-sama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Sebab oleh karena kasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul. Terima kasih untuk jemaat dan juga Pak Pendeta dan keluarga yang sudah mengundang saya untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ini suka atau senang untuk disayang orang lain. Makanya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hendika Simbolon. Jadi saya ini orang Batak. Kampung saya dari Samosir. Saya sudah menikah. Nah, inilah saya. Samping saya adalah istri saya, Boru Siangpuri. Jadi saya bersyukur sekali. Kenapa? Saya pikir di jemaat ini hanya orang-orang Sunda atau orang Jawa, ternyata banyak orang Bataknya juga ya. Horas. Ya. Terima kasih. Horas yang menghula-hula. Ya, jadi saya sangat bersyukur sekali. Ternyata memang orang Batak ini di mana-mana ada ya. Terima kasih. Oke, boleh next. Ya. Judul pekabaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang hari ini, judulnya Mendua Hati. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan Kau bersabda. Hamba yang Engkau akan pakai pada saat ini, kuasailah hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang akan hamba katakan itu semua hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan, dan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah judul pekabaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Mendua hati. Kalau dalam bahasa Batak itu Mandua Holong. Ya, ada lagunya juga Mandua Holong. Jadi kalau kita dengarkan lagu itu lagunya sangat enak sekali. Saya punya teman orang Papua, dia juga suka lagu itu. Saya bilang sama dia, kenapa kamu suka lagu Batak? Enak musiknya. Dan ini pun adalah lagu yang enak, tapi ceritanya tidak enak. Gitu. Kenapa? Karena di Mandua Holong ini menceritakan bagaimana sepasang kekasih yang putus. Ya. Kita berbicara tentang hati, biasanya anak-anak muda itu sangat sensitif. Ya. Sini saya lihat ada beberapa anak muda, ada juga anak didik saya di sini ya, Elia dan Yusuf. Berbicara tentang hati itu adalah berbicara tentang sesuatu yang sensitif. Biasanya kalau berbicara tentang hati, seseorang akan ada yang namanya baper. Dibaikin sama lawan jenisnya, dia pikir, jangan-jangan dia suka sama saya. Jadi ini sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Karena ini berbicara tentang hati. Dan kita lihat juga beberapa saat yang lalu banyak di Indonesia ini yang sedang mendua hati. Ya, saya lihat ada penyanyi favorit saya, Virgon. Ya, itu Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, Virgon Tambunan. Ada juga kemarin baru-baru lagi pelawak kita, Desta. Bagaimana dia ingin cerai dengan istrinya. Artinya ini sangat banyak sekali terdapat di dalam kehidupan kita. Coba kita next. Jadi akan potongnya supaya membuktikan bahwa ada negara-negara di Asia Tenggara yang memang tingkat kesetiaannya itu sangat sedikit. Kalau kita lihat di layar, kalau nggak bisa nggak apa-apa, dikatakan
negara pertama di Asia Tenggara yang banyak orang yang suka mendua hati itu Thailand. Dikatakan Thailand itu 50% orangnya suka mendua hati. Artinya 5 dari 10 pasang, bisa-bisa 5 pasangan itu bercerai gara-gara mendua hati. Ada juga yang kedua, Indonesia. Nah ini ya, ternyata Indonesia itu ada sekitar 40%. Saya harap dan doa saya tidak ada di jemaat ini yang mendua hati. Amin. Amin. Yang ketiga ada juga Singapura dan juga Malaysia. Artinya mendua orang ini bisa dirasakan oleh semua orang. Enggak anak muda, enggak orang tua, semuanya bisa merasakannya. Dan pada saat ini kita akan membahas, coba di next satu tokoh Alkitab yang pernah menduakan hati Tuhan. Ya, di sini ada beberapa yang saya berikan contoh, Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Jagalah taman ini, peliharalah, usahakanlah. Dan Tuhan juga berikan informasi kepada mereka, janganlah makan buah daripada pohon ini. Mereka makan. Ada juga di sana ada Simpson. Bagaimana Simpson ini Tuhan bilang engkau ini akan menjadi seorang pembebas bagi bangsa Israel, tapi dia malah terpikat hatinya kepada wanita Filistin. Ada juga di sana Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, seorang bendahara. Bagaimana ketika dia Tuhan pakai untuk menjadi seorang bendahara, dia menduakan hati Tuhan. Dia rela menjual Tuhan hanya untuk uang. Dan pada saat ini kita akan membahas satu tokoh, yaitu Daud. Kalau kita bahas banyak, saya pikir waktunya tak akan cukup. Ya, coba di next. Siapa itu Daud? Daud adalah seorang gembala kambing dan domba. Inilah masa muda Daud. Kegiatan dia ketika dia masih muda, mungkin masih anak-anak, dia mengembalakan kambing dan domba. Saya pikir ini adalah pekerjaan yang sulit. Kenapa? Karena zaman dulu kambing dan domba itu nggak sedikit. Mungkin satu orang bisa mempunyai puluhan, bahkan ratusan. Dan juga bagaimana Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Dari dia seorang gembala, Tuhan pilih menjadi seorang raja. Bagaimana Daud juga mengalahkan Goliat. Coba di next. Ya, lagi, ya. Siapa yang nggak kenal atau nggak tahu tentang cerita ini? Bagaimana Daud yang badannya kecil mengalahkan Goliat yang badannya besar. Goliat datang dengan perlengkapan perangnya, Goliat datang dengan pedangnya, tapi Daud datang hanya dengan Ketapel. Saya pikir kalau sekarang kita berperang, orang bawa pedang, bawa perisai, pakai ketopong, kita bawa ketapel, seperti ngelawak. Kenapa ngelawak? Kita ditebas saja bisa mati langsung. Tapi bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan menggunakan ketapel? Tapi bukan hanya itu yang penting. Yang penting daripada cerita Daud adalah Daud datang atas nama Tuhan. Amin. Inilah yang mengakibatkan bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat. Sesuatu yang tidak mungkin bagi saya. Bagi kita semua tidak mungkin. Coba next. Bagaimana Daud juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Yehuda. Next lagi, kita akan melihat juga bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Artinya, bagaimana kita lihat perjalanan Daud dari seorang yang biasa, seorang gembala, dipilih Tuhan menjadi raja, dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat,
dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Yehuda dan dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Saya pikir ini bukan perjalanan yang mudah bagi Daud. Kenapa Daud bisa menjadi orang seperti ini? Menjadi orang yang luar biasa? Karena Daud mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi kita akan melihat bagaimana cara setan untuk merusak hubungan itu antara Daud dan juga Tuhan. Coba next. Next lagi. Ya. Coba back. Ya. Kita buka kitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang 11. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ya cerita tentang Daud dan Bathsheba. Next lagi. Kita juga akan melihat cara setan menghancurkan hubungan Daud dengan Tuhan. Next. Yang pertama, setan menghancurkan Daud dengan menggunakan seorang wanita. Saya sering mendengar bahwa di dunia ini hanya ada 3 yang bisa menghancurkan kehidupan seorang pria. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Bagaimana ketika Daud mempunyai harta, Daud tetap setia kepada Tuhan. Ketika Daud mempunyai tahta, dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kita lihat ketika Daud berhubungan dengan seorang wanita. Di next. Ya. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang pertama kita coba tulis sedikit. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya, artinya pada zaman dulu mempunyai sebuah kebiasaan. Kebiasaannya adalah mereka maju berperang. Jadi yang perang ini bukan hanya prajuritnya, tapi raja-raja maju berperang. Tapi kita lihat di ayat yang pertama, Daud hanya menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Inilah kebiasaan yang biasanya dilakukan tapi tidak dilaksanakan oleh Daud. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istananya, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Inilah suatu kebiasaan yang harusnya dilakukan oleh Daud, tapi dia malah tidak melaksanakannya dan akhirnya dia pun jatuh. Begitu pula dengan kita yang biasanya kita ke gereja pada hari Minggu, tapi kita lebih penting acara di luar sana. Hati-hati, bisa-bisa kita jatuh juga. Ini juga yang dirasakan oleh Daud. Bagaimana harusnya Daud ikut berperang dengan pasukannya, dia malah tinggal. Dikatakan sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Artinya mungkin pada saat itu di Yerusalem hanya Daud aja laki-laki yang dewasa pada saat itu. Karena dikatakan seluruh orang Israel pergi berperang. Tapi kita lihat hanya Daud saja. Dan kita lihat bagaimana setan menggoda Daud. Ketika Daud berjalan-jalan, dia lihat, ada cewek ini. Cantik. Alkitab yang mengatakan perempuan itu sedang mandi. Ini bahayanya ini untuk laki-laki. Bukan hanya itu saja, kita lihat lagi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Alkitab mengatakan sangat elok. Kalau dikatakan sangat elok berarti cantik banget. Kalau orang Batak begat naik uang, kan gitu. Jadi katakan bahwa ketika Daud sedang berjalan-jalan, dilihat-lihat, ada yang mandi, cantik banget lagi. Kita tahu jalan cerita selanjutnya bagaimana ketika Daud melihat dengan matanya, hatinya pun ingin, wah, gimana kalau dia menjadi istriku? Diambillah Bathsheba ini. Coba next. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan,
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Daud, dia tidak kerjakan. Dan ketika saat itulah, ketika waktu lengah itulah, setan menghabiskan kehidupan Daud. Coba di next. Ya, inilah kita tahu sendiri di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian aku mengandung. Inilah memang kehidupan yang biasanya menghancurkan seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki melihat dengan matanya, dimasukkan kepada pikirannya, dan hatinya pun mengingini, akhirnya mereka pun berhubungan dan akhirnya hamillah Bathsheba itu. Coba di next. Nah, kita lihat cara yang kedua. Cara yang pertama tadi setan menghancurkan Daud dengan wanita. Yang kedua, setan menggoda Daud agar Daud menutupi kesalahannya. Ketika Daud tahu bahwa Bathsheba